Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Duduklah kalian, kata Datuk Nan Kunyang. Barangkali kekuatannya membuat Mat Kondang dan Mang Dikun tidak sampai jatuh pingsan, supaya bisa bercakap-cakap dengan dia untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar. Kedua manusia itu duduk berhadap-hadapan dengan hantu kuburan. Dengar, di kuburan itu tidak ada manusia harimau, tidak ada hantu. Aku datang dari tempat jauh, dari Parung sana, hanya untuk memberitahu bahwa di kuburan itu betul-betul tidak ada mayat yang menjadi hantu. Orang yang mengatakan melihat manusia harimau masuk ke kuburan itu hanya berhayal. Tidak ada manusia harimau berkubur di Jawa, adanya di Sumatera. Kalian pun tentu tahu atau pernah mendengar ceritanya. Mat Kondang dan Dikun memandang tanpa bisa bertanya. Aku tahu apa yang kalian pikir. Kalian mulai menyangka bahwa Pak Mistar sebenarnya hantu yang menjelma dalam bentuk manusia. Tidak, aku bukan Pak Mistar, hanya menyamar seperti dia, baik rupa maupun suara, supaya kalian bukakan aku pintu. Pak Mistar itu orang baik. Jangan kalian salah sangka terhadap dirinya, kata Datuk Nan Kunyang. Setelah selesai menyampaikan maksud hatinya, Datuk Nan Kunyang bangkit dan bergerak ke arah pintu, lalu hilang. Bekas yang ditinggalkannya hanya sedikit lumpur. Kemudian beberapa orang lain mendapat kunjungan yang serupa. Pada malam itu juga, gegerlah kawasan itu, lalu menjalar ke seluruh Kebayoran Lama. Ada hantu kuburan sedang menunjukkan kehadirannya dan memberi peringatan agar masyarakat setempat jangan mencampuri urusannya. Pada malam itu juga, seorang berpakaian kemeja, sarung dengan peci masuk ke daerah yang dikuasai oleh Mbah Penasaran. Sebagaimana biasa, perempuan itu mengetahui kalau ada tamu yang punya ilmu menerobos ke kawasannya. Berkata Mbah Penasaran, kalau bermaksud baik, silakan datang ke gubukku. Tetapi kalau punya niat jahat, sebaiknya menghindar, karena engkau tidak akan keluar dengan utuh dari sini. Orang itu datang menghadap dan sebagaimana Raja Tigor, dia pun memberi hormat yang menyenangkan hati wanita sakti itu. Engkau bukan orang biasa, walaupun engkau kelihatan sebagai seorang santri. Apa kehendakmu datang ke tempatku ini? Tanya Mbah Penasaran. Aku ingin berkenalan dengan seorang hebat yang sedang menuntut ilmu di sini, kata orang itu. Maksudmu Ki Ampuh? Tanya perempuan itu. Begitulah ku dengar namanya. Dia sedang bepergian, mungkin sebentar lagi kembali. Apa kehendakmu dengan dia? Hendak menguji ketangkasannya? Tidak. Aku tidak punya kekuatan. Aku hanya dukun pengobat beberapa macam penyakit. Ketika pendatang itu menyatakan punya kebolehan mengobat, Mbah Penasaran memperhatikannya lebih teliti. Lalu dia mengingat-ingat. Tiba-tiba perempuan itu tertawa. Katanya, aku termasuk manusia yang dapat melihat seseorang sebelum orang itu berhadapan dengan aku. Aku pun biasanya dapat membaca pikiran dan maksud orang. Tetapi sekali ini aku agak terkicuh. Mengapa Mbah berkata begitu? Perempuan itu tertawa lagi sambil berkata, masih juga berlagak bodoh. Aku telah mengenal Tuan. Kita sudah pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Tetapi saat itu Tuan datang dalam keadaan sebagaimana diri Tuan sebenarnya. Mengapa Tuan menyamar begini, Datuk Nan Kunyang? Laki-laki itu kini turut tertawa, sebab dia memang Datuk Nan Kunyang. Mbah memang hebat, aku rindu, itulah makanya aku kemari. Jangan kita bermbah dan bertuan, kita masih dan golongan yang hampir sama. Dan jangan katakan lagi bahwa engkau rindu padaku.
kata Mbah penasaran kini untuk lebih merasa akrab dan guna menimbulkan suasana persaudaraan. Tidak dari golongan yang sama, engkau orang mulia, manusia sakti. Aku ini hanya mayat yang punya nyawa setelah setahun dikuburkan, kata Datuk Nan Kuniang merendahkan diri. Pada waktu itulah Ki Ampuh kembali dari petualangannya. Menganggap enteng pada tamu itu, Ki Ampuh dengan bangga menceritakan apa yang telah dilakukannya, bahwa ia telah membunuh Ibu Indahayati, mertua Erwin. Mendengar ini, Datuk Nan Kuniang terkejut dan marah, tetapi ia masih dapat menyembunyikannya. Mendengar cerita muridnya, Mbah penasaran bukan jadi senang atau bangga, tetapi malah marah setengah mati. Kau kejam, terlalu kejam Ki Ampuh, bentaknya. Dan kau yang menamakan dirimu manusia, sanggup menceritakannya dengan bangga. Kau bukan menghadapi musuh yang seimbang, tetapi hanya membunuh satu manusia yang sama sekali tidak berdosa. Ki Ampuh heran, tidak menyangka akan dapat amarah dari gurunya. Dia mertua Erwin Mbah Guru, katanya membela diri. Mereka semua harus dibinasakan. Tetapi saya mau melaksanakannya secara pelan, satu demi satu, sehingga menimbulkan lebih banyak kegemparan dan mengangkat nama saya dan nama Mbah Guru. Masyarakat akan tahu bahwa saya sanggup melakukannya berkat pelajaran yang kuterima dari Mbah Guru. Ki Ampuh menyangka bahwa dengan berkata begitu, gurunya akan merasa senang karena akan jadi sebutan orang ramai sebagai wanita yang bukan saja tidak bisa tua, tetapi juga punya ilmu yang tidak ada bandingannya. Bahkan manusia harimau dari Sumatera itu pun bisa dihancurkannya. Tetapi dia keliru. Aku tidak suka terlibat secara langsung di dalam urusanmu Ki Ampuh. Sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mau menyelamatkanmu hari itu hanya karena aku malu kalau ilmuku di bawah dari Erwin yang baru berumur 1/6 dari umurku yang sebenarnya. Bukan karena aku benci kepadanya. Aku mau memberi pelajaran kepadamu karena aku mau melihat bahwa ilmuku lebih ampuh. Tetapi aku sungguh mengutuk kau karena kau menyalahgunakan ilmumu. Bagaimana kalau Erwin membunuh seluruh keluargamu, termasuk cucu-cucumu yang amat kau sayang, padahal mereka sama sekali tidak tahu menau, apalagi tersangkut paut dengan permusuhanmu. Kau lupa bahwa Erwin pernah menyelamatkan anak gadismu yang sudah sekarat, karena dia menganggap bahwa anakmu tidak turut bersengketa dengan dia. Begitulah mestinya orang berilmu, bisa menang menghadapi lawan, tetapi penuh iba kasihan pada orang lain yang diketahuinya jauh di bawah dia di dalam ilmu. Mbah, saya terlalu dendam. Sudah berkali-kali saya dibikin malu. Lagi pula, dia pendatang di sini. Mestinya ilmunya dan keganjilannya dipergunakan di Sumatera saja, kata Ki Ampuh coba membenarkan dirinya. Orang-orang kita yang pandai juga banyak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain. Tidak ada larangan untuk itu. Kau tahu Ki Ampuh apa yang akan terjadi? Apa Mbah Guru? Tanya laki-laki kejam itu.